Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Yang pertama-tama mari sama-sama kita mengucapkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan, taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita selalu dapat berhadir ke tempat yang berbahagia ini dalam rangka mencari ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang mendapatkan taufik dan hidayah Allah yang mau melaksanakan sebuah perintah atau sebuah kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam mari sama-sama kita sanjungkan pada Rasulullah alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada al dan sahabat beliau sekalian. Yang dengan pemulia Abu Imam Syekh sebagai Abu Rohani kita bersama, kita doakan beliau cepat sembuh, sehat kembali, Allah berikan kesehatan. Juga yang mulia seluruh pengurus BKM Remaja Masjid, guru-guru kami, Abah, Abi, Abadi, Abia, sebagai lampu dan cahaya di tengah-tengah masyarakat. Juga seluruh hadirin dan hadirat sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan yang sangat singkat ini, kita mencoba membahas tentang kurban. Kenapa ini kita sampaikan? Karena ke depan lebih kurang 1 bulan lagi kita akan berhadapan dengan kurban. Kalau kita kembali kepada teori, kembali kepada kitab itu, kalau dalam kitab disebut dengan Kitabul Udhiyah, kitab kurban. Bagaimana cara kita membaca udhiyah bidhamil hamzati dengan cara ditumahkan hamzah udhiyah. Tidak dibaca adhiyah, tidak dibaca idhiyah, dibaca udhiyah. Dan cara dibacanya bitasydidil ya'i, dengan cara ditasydidkan ya, udhiyah. Makna udhiyah adalah binatang yang kita kurbankan. Itu makna udhiyah. Bagaimana hukum menyembelih kurban kalau kita lihat dalam pandangan Imam Mudham? Kalau kita kembali kepada pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, hukum menyembelih kurban itu bukan sunat, wajib. Itu dalam pandangan Imam Abu Hanifah. Kenapa beliau mengatakan hukum menyembelih kurban itu wajib? Karena
setelah datangnya perintah berkurban, yakni pada tahun yang kedua daripada hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul tidak pernah meninggalkan kurban. Artinya setiap tahunnya Rasul selalu berkurban. Kalau memang itu sunat, pasti sesekali Rasul meninggalkannya. Tapi Rasul tidak pernah meninggalkannya. Atas dasar itulah Imam Abu Hanifah berkesimpulan yang bahwa kurban itu bukan sunat, hukumnya wajib. Ini pertama. Yang kedua, dasarnya yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang didapatinya dalam keadaan mapan, artinya ada kemampuan, tapi dia tidak mau berkurban, maka jangan mendekati tempat salat Id kami. Artinya ini ada semacam ancaman. Kita mampu, tidak mau berkurban, maka kita jangan mendekati tempat, maka dilarang kita untuk mendekati tempat salat Id. Berarti itu ada semacam ancaman. Kalau memang itu sunat, enggak mungkin itu ada ancaman, ada konsekuensi hukum. Ada Abu Misran ini, kapan beliau hadir ini? Anak di kalian mana? Ini ada guru kita, ini ada Abu Misran. Ini apa yang kita sampaikan ini, mungkin kalau ada yang keliru nanti bisa diluruskan. Enggak kira. Ini persoalannya. Jadi kalau memang itu bukan wajib, kenapa ada ancaman? Berarti ini kan ada ancaman. Beto tempat semayang, beto kena tempat semayang itu ada semacam ancaman. Atas dasar itulah berarti Imam Abu Hanifah berkesimpulan yang bahwa kurban itu bukan sunat, yaitu wajib. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kan ada riwayat barang siapa yang didapatinya dalam keadaan mapan, artinya mampu, dia tidak mau berkurban, dikhawatirkan matinya kalau bukan mati dalam keadaan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ini sesuatu yang sangat menakutkan ini. Maka Imam Abu Hanifah berkesimpulan yang bahwa hukum menyembelih kurban itu adalah wajib. Mungkin yang terakhir Imam Abu Hanifah juga merujuk kepada ayat Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar. Wanhar itu mutlaq amar lil wujub. Nah, itu di situ perintah berkorban itu Imam Abu Hanifah berkesimpulan yang bahwa wajib. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Kemudian kita lihat bagaimana pendapat mayoritas ulama. Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Mayoritas ulama berpendapat yang bahwa hukum menyembelih kurban itu adalah sunnah, bukan wajib. Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, mereka berpendapat yang bahwa hukum menyembelih kurban itu adalah sunnah, bukan wajib. Alasannya yang pertama, Abu Bakar Ba'tabotun pernah beliau meninggalkan kurban, tidak berkurban. Ditanyakan oleh sahabat yang lain, wahai Abu Bakar, kenapa engkau tidak berkurban? Apakah engkau tidak mampu? Dijawab oleh Abu Bakar, saya mampu. Tapi kenapa engkau tidak berkurban? Sengaja saya tinggalkan untuk saya jelaskan kepada umat yang bahwa kurban itu tidak wajib setiap tahunnya. Itu dijawab oleh Abu Bakar. Kalau seandainya saya melakukannya, Rasul juga tidak pernah berhenti melakukannya. Bagaimana saya jelaskan kepada umat yang bahwa kurban itu sunat setiap tahun? Bagaimana? Nggak mungkin saya jelaskan. Maka perbuatan Abu Bakar itu merupakan bayan sebagai penjelasan terhadap perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena Abu Bakar hana pernah ketinggalkan kurban, secara kontinu terus menerus dilakukan. Rasul juga secara kontinu terus menerus melakukannya. Setelah adanya perintah, Rasul tak pernah meninggalkan kurban. Bagaimana kita jelaskan kepada umat yang bahwa kurban itu sunat? Bagaimana? Tidak bisa. Maka perbuatan Abu Bakar itu sebagai bayan, sebagai penjelasan terhadap perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas dasar itulah maka dalam mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, kurban itu adalah sunat. Alasan yang kedua juga perbuatan Umar bin Khattab yang dilakukan juga persis seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar. Umar bin Khattab pernah batabotun hana nasi kurban. Tanya oleh sahabat yang lain, wahai Umar, kenapa engkau tidak berkurban? Apakah engkau tidak mampu? Dijawab oleh Umar, saya mampu. Tapi kenapa engkau tidak berkurban? Sengaja saya tinggalkan untuk saya jelaskan kepada umat yang bahwa kurban itu tidak wajib setiap tahunnya. Akan tetapi kurban itu hukumnya sunat. Sama seperti yang dijawab oleh Abu Bakar. Karena kalau seandainya saya tidak pernah meninggalkan, secara kontinu saya laksanakan terus menerus setiap tahun saya lakukan. Bagaimana kita jelaskan kepada umat yang bahwa kurban itu sunat? Enggak bisa kita jelaskan. Maka sengaja saya tinggalkan itu untuk menjelaskan kepada umat yang bahwa kurban itu sunat setiap tahun, bukan wajib. Mungkin tanya tampion hal dalam tafsir kurban adalah gara-gara ada fikir sunat je mungkin. Atau dan jelaskan kepada umat yang bahwa kurbannya hana wajib itu. Maka itu para buat blotun hana fikir kurban oleh puan. Mungkin dan jelaskan yang bahwa hana wajib kurban. Puan mana dia? Ini alasan yang kedua oleh mayoritas ulama. Alasan yang ketiga, fasalli li rabbika wanhar, itu bukan amalil wujub itu. Fasalli itu merupakan untuk salat itu amalil mandub itu, amal sunnah itu. Wanhar dan berkurbanlah juga amalil mandub. Sebagaimana perintah salat Id, salat hari raya amalil mandub, wanhar juga amalil mandub, amal sunat. Sebagaimana perintah salat Id itu sunat, berkurban juga sunat itu. Sama itu. Maka salat Id itu disunatkan setiap tahunnya, berkurban juga sama itu. Maka benar pertanyaan ini tanya hanana semayang Id tonyo hanan semayang raya kali na semayang tuan kau liko yang tapanci hanan si kurban tonyo kali na si kurban tuan kau liko yang sama pemahaman tidak. Sebagaimana diperintahkan salat Id setiap tahunnya, berkurban juga diperintahkan setiap tahun, sama itu. Beda pegahanan nanti kurban kalau long fiat tong kau likut. Yang teman jahanan semayang itu kalau semayang tong kau likut. Yang teman. Yang kencara. Yang kentinglah itrenglah. Ini persoalan. Jadi atas dasar ayat itu maka mayoritas ulama berpendapat hukum menyembelih kurban itu adalah sunat. Dalil yang terakhir yang digunakan oleh mayoritas ulama, oleh Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Putra anda pegang Rasulullah, ada 3 perkara bagiku wajib, bagi kalian sunat. Di antara 3 perkara itu adalah udhiyah. Itu dan antara 3 perkara itu. Atau tadhiyah, menyembelih kurban. Lihat perkara bagi Rasulullah wajib dah. Yang pertama salat witir bagi Rasulullah wajib, bagi katanya sunat. Kibang wajib katanya mincam dan yang lampak gaya. Yang kedua salat duha bagi Rasulullah wajib, bagi katanya
sunat kitanya eje kuaje berarti subuh mendam nyanyi langkruang iya di TV matoro berjaga katanya. Yang ketiga adalah tadhiyah, menyembelih kurban. Bagi Rasulullah wajib, bagi kita sunat. Ini masalahnya. Cuma yang menjadi persoalan, urunnya kan tiap petupan, kurbannya tunat, dalam mazhab katanya kan wajib. Kalau lain wajib, nyan mazhab je, mazhab Hanafi, katanya kan mazhab Hanafi. Urunnya kan tiap tepat haba mujtahid kan tepat. Karena mereka setiap berijtihad itu punya landasan hukumnya, punya dalilnya, punya nas, ada dalil, ada referensi segala macam. Keputar tepat haba mujtahid jika tepat itu yang boleh ada tepat draw tak tepat. Nah perle buduruh dosa ujung aki perle sia kerupun kabeh. Oi lo hana perle buduruh dosa ujung aki berarti kubah dosa, pelihara dosa. Me sampai tu lauru. Kan tiap depan nyan kan sunat, kan wajib. Nauru pegang wajib nyan mudhab Hanafi kan mudhab katanya. Bukan itu yang kita persoalankan hari ini. Bukan itu yang harus kita perdebatkan. Getanya uronyo yang perlu dapat depan draw tu. Je jika depan. Nyodro turonyo ujung aki penuh dengan dosa. Na perle budoro perle sia kurban. Na perle budoro hana betul. Ini persoalan. Karena di antara sekian banyak amalan yang paling cepat kebalah oleh Allah Taala adalah kurban. Ada jumlah. Di antara sekian banyak amalan yang paling cepat kebalah oleh Allah Taala kurban. Kita analisa ini. Seawai kebalah dengan tafsir kurban. Coba analisa. Seawai ganto lain Allah Taala lumo yang kata sianya, kameng yang rahsianya dengan tafsir barang tanyo seawai. Menyota jauh lih ruko katanya, lih putuh takwa kameng katanya, lih putuh takwa lumo katanya, baru ganto lain ke Allah Taala. Nya menyemunan saja berarti lih putuh takwa Ismail baru ganto dengan kibah. Kaitan kan? Mesti dia putuh takwa lumo katanya 15 juta. Dia putuh kameng katanya 2,5 juta. Dia nyan baru ganto lain ke Allah Taala. Berarti dia putuh takwa Ismail baru ganto dengan kibah. Hello bah. Ayo. So awal gantong kata si selamatlah Nabi Ismail. Awal gantong. Maka baik ya tu tadi kurban. Karena kan ruko katanya, hana ruko katanya. Galam putuh takwa lemah katanya, galam putuh takwa kameng katanya, kalau gantong lain Allah Taala. Kalau dia putuh, dia putuh hana lain Nabi Ismail wafat. Putuh keturunan Rasulullah. Naik ke kubur. Kau wafat. Berarti kalau putuh. Ini pertama. Hana ruko katanya. Yang kedua, Atenija oleh Nabi Ibrahim. Dia si Ismail dengan tahu nija. Nabi Ibrahim, Ismail. Kedua nija. Berarti dua nija. Dua. Dua. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Wakibah lah. Awak kerja. Nagme kibah. Hana, otak gua kibah. Timah pertanyaan, lapa ruko. Tentang tak idu ruko katanya ti kurban. Awak teja hana me puno. Nabi Ibrahim ya, Nabi Ismail kibah hana me. Otak Nabi Ibrahim. Sehat, Nabi Ismail selamat gua kibah. Barang awak teja hana taba, awak tawa tapuo. Tentang tak idu ruko katanya cium. Hana apa? Kenapa? Maka itanya kan tiap tempat orangnya nyan ke sunat. Nyan ke sunat hukum masalah je dak berlaku je anak kenyan masalah orangnya. Punya perle orangnya oleh Allah Taala berbagai lipat ganda rezeki kitanya, dari 2 miliar ke 3 miliar, atau jak 2 boleh nya berkorban.
Menyeperlai buduruh dosa ujung ujung aki berkorban. Bukan kita persoalkan itu sunat, itu wajib, bukan. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Maka dalam matan minhaj jelaskan wahya dan dianya tadhiyah. Ini bukan lagi udhiyah. Udhiyah binatang yang tanya kurban. Yang udhiyah. Menyo tadhiyah menyembelih kurban. Maka kepo dhamir kan bak binatang hana talu hukum. Punya tepua wahya dan bermula dianya udhiyah yang binatang. Bak binatang hana hukum. Yang na hukum bak buat, yaitu tadhiyah menyembelih kurban. Wahya dan bermula dianya tadhiyah artinya menyembelih kurban. Sunnatun muakkadatun, itu sunat yang sangat dikuatkan. Jadi hukum menyembelih kurban itu adalah sunnatun muakkadatun, adalah sunat yang sangat dikuatkan. Bakso sunat fi hakina, pada hak kita ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma huwa, adapun dianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa wajibatun, itu wajib. Untuk Rasulullah itu wajib. Ya. Dimah pertanyaan. Man tetati kurban ejek wajib. La tujabu, tidak diwajibkan akan dianya kurban. Hanya wajib. Illa bi'iltisam, terkecuali kata pelazim rod bin nadri, dengan nadar. Yang kaji wajib. Hukum dasar menyembelih kurban adalah sunnah. La tujabu, tidak diwajibkan. Illa bi'iltisam, terkecuali kata pelazim rod bin nazri, sebagai contoh dengan kawinnya kawajib. Contoh menyaitubit peng patiun, dia kadang-kadang pensiun. Menyaitubit peng pantiun, tonyo yogalo muraya hajinya lazim ada longsi sini ana lemo kekurban. Wajib kaji kau. Yang kaji kau. Yang kau wajib peglah. Yang menyakaji kekurban wajib, kedra tahanjat apa jo, kurang kaya hanjat jo. Yang kaji kurban wajib. Jadi hukum dasar sunat hana wajib. Illa bil qisam, terkecuali kata pelazim rod lazim adelon tonyo lungsi sini ana kame. Nyan kurban nyan berubah status dari kurban hukum kurban sunat menjadi wajib. Karena yang kau bisa saja jika kurban wajib kan dengan kau. Wa qad tata'ayyanu tadhiyah, dan kadang-kadang tertayyanlah oleh tadhiyah, oleh sembelihnya kurban bi ghairin nadri, dengan kenadar, kan kau. Tapi payasi. Tapi jika kurban wajib kan kau. Dah contoh. Ibang peralang quliyubi deh. Lau qala, jikalau ikut niatnya seseorang ba'da syara'isha, setelah membeli seekor kambing, libla wasina anak kambing pun ikut, hadihi udhiyatun, ya ikut nyo kambing kurban. Nya kata tayin panasir. Hadihi udhiyatun, nyo kambing kurban. Atau hadihi udhiyatun, nyo lumo kurban. Nyan menyokata tayin muno, fayata'ayyanu sibhuha, maka tertayinlah oleh sembelihnya payasiyah. Wa tafarraqah jami'uha, bagi athamnya. Nyan kaji kurban wajib. Nyan wajib dengan kau. Nyan kan wajib dengan gara-gara tam kau ya.
Wajib gara-gara kata tayin hadhihi udhiyatun. Nyo kameng kurban atau hadhihi udhiyatun. Nyo lemo kurban. Bila mana kata tayin menan fayata'ayyanu sibhuha, maka tertayinlah oleh sembelihnya wa tafarraqah jami'uha bagi atau belum. Kedro haji pajo kurang kaya haji. Nangku je tak pajo kerot. Coba apa? Nangku je tajo ke panasirun kaya. Hanya tajo le coba apa? Ya mana? Nya ke wajib hana mampu itu. Kanya gura. Nya ke gura hanya le taintak. Pada je taintak dam kurang kaya. Nangku je murumpo itanyo tabo kantong. Bu pun teu han terus le. Ini masalahnya gara-gara coba apa nanti. Nangku terus pun teu tabo tumpo, panggo tabo tumpo. Nya han terus le. Abah coba. Atau nyata khayur atau ja'altuha udhiyatan lon kubah ana kamengnya sine ke kurban tak ke mana miat nya menyo kacau kana poblo nyo kau menyo kana putunat anak ke nyo kacau nyo ayah nyan be kacau tapo nyan long nak kubah tapo ke kurban ja'altuha udhiyatan. Apa makna? Lon kubah anak kamengnya sini ke kurban atau lon kubah anak lemonyo sini ke kurban. Nyan fayata'ayyanu sibhuha, tertayinlah oleh sembelihnya payah sia. Wa tafarraqah jami'uha payah bagi atau belum. Yang mencoba apa? Karena kakek higop bengah hororaya ipaju sia kurban ditanya pengang ko juruk. Kurban lemah tasia 25 juta. Jadi lemah kok masak dipanggang berapa nanti? Boksi itu ngerti ditanya jerobok payah panggang. Ini persoalan. Nyan contoh-contoh wajib kan dengan nazar, dengan sebab tatain. Maka pada dasarnya hukum menyembelih kurban itu sunat, tapi menyokata tatain dia wajib. Ini persoalan. Menyokata tayin. Hanya dapat jawab. Hanya dapat jawab ya. Tapan cil lagi hanya dapat jawab. Tasia kurban kepada orang yang kamati. Gua siap katanya. Nyo tekedi loan kahanale. Nyo lemonyo kasih tak ke kurban. Bedah katanya urut dep ti. Getanya yang sianya kanya pelaksana tugas
Negala. Tapi malam memegang antri badukang pangkah. Gleh hurung fia kurubun. Gleh janggut, gleh mesel, dumpu gleh bat tinggal hurung raya. Padahal sunat bagi katanya yang narjana untuk fia kurubun, untuk tidak menghilangkan bulunya. Bulai yang na batubuh katanya ubena bulai. Baik tanya empu bulai pada dia. Muka kepegang ubena bulai. Baik tanya empu bulai ya. Hai kabeh surah. Walau sekalipun bulu anak, ya kabeh. Wala ibten sekalipun bulu ketiak, kabeh budaya. Menyotro bakenang kagak surah. Baik pegadah, baik tet, baik bet, baik let. Wala dafrahu, dan jangan memotong kuku. Uke yang na uke jaro uke aki, baik kok, baik let, baik. Pajamnya. Mulai daripada 1 Zulhijjah. Nyo contoh. Uronyo terakhir Zulkaidah. Heblo uronyo contoh. Luhu uron tu matanjia ko. Asauro matanjia. Begitu jilo matauron tu ante menggret, lu jilo matauro kabe Zulkaidah. Itamang 1 Zulhijjah. Kaitamang. Baik tamangnya ubena bule ubena uke beleko. Sampai pajak hatta yudhaya sampai dia menyembelih kurban pajak isi menyisi kurban bak 10 Zulhijjah leh isinya kajian kau menyisi kurban bak 11 12 atau 15 Zulhijjah lehnya berukau kerja berat hang biko mah putra masalah putra masalah dekedi takwa hukum. Dekedi takwa hukum. Bahkan tukrahu al-isalah, makruh menghilangkannya. Dekedi tapina makruh. Nya nama mazhab tanya. Dekedi tapina makruh. Walau fi yaumil Jumat, sekalipun pada hari Jumat. Yang kekabih kaya dalam kulubi ya habis kaya. Walau fi yaumil Jumat, sekalipun pada hari Jumat, alal mutamad, berdasarkan di atas pendapat yang kuat. Menurut pendapat yang kuat, walaupun pada hari Jumat tetap bekok. Keput demang gegelang aki bekok. Syumulul maghfirah, nak merempak ampunan Allah. Wal itqu minan nar, dan nak bebas daripada api neraka. Karena menuju leh tasya kurubun duruh dosa katanya ujung sampai ujung leh duruh dosa temandung takah tu yang dapat renyan kali merempak maghfirah ampunan Allah. Yang dapat renyan kabebas itqu minan nar, bebas daripada api neraka. Menyobuna dapat ren ya galam tasya kurubun atau dia tamang 1 Zulhijjah ka lepas dapat ren nyan yang dapat renyan dalam keadaan dosa, bukan yang dapat renyan dalam keadaan dosa, maka betul supaya itu kuminan nar, bebas daripada neraka ala ajizahi datu bena jusuk yang na batubuh tanya manduk bebas daripada api neraka. Nyoknya habis mana hadis duruh dosa hadis ante Rasulullah nasiya qurban bagi Fatimah. Fatimah anak Rasulullah, Fatimah perumah Ali bin Abi Thalib, Fatimah mak Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ante Rasulullah nasiya qurban kepada Fatimah. Nekul Fatimah, qumi, bangun olehmu wahai Fatimah ila udhiyatiki, kepada kurban engkau. Bedah Fatimah, nyok kurban kata bedah. Fashhadiha, maka saksikanlah olehmu akannya kurban. Bedah dan Fatimah saksikan. Nyentok ke? Dah Rasulullah. Betul ke? Wah Fatimah. Bedah dan Fatimah nyok kurban kata saksikan. Karena pada awal-awal terjadi percikan min damiha, daripada darahnya kurban. Ada kesiap perai pada darah.
ke kaipo darah yang ke bawah percikannya yughfaru laki ke Rasulullah. Allah kepampun bagi engkau wahai Fatimah masalah min zulubiki, seluruh dosa engkau yang telah lalu kesampuh menu ragu kepada Rasulullah. Yang kenyan hikmah baik takoh boleh menu baik takoh hukai bah takoh le dulu dosa. Kata pancil lagi katanya mujunuk. Katanya mujunuk. Lada benda-benda pengam junub alah orangnya pi orang Jumaat. Alah takoh je dah jangan mesej-mesej okey nak tiga temano junub. Talian temano nak tiga kali. Kau ni keputra-putra nukai dalam keadaan mujunub. Keputra-putra nukena boleh dalam keadaan mujunub. Keputra-putra ni. Mutuleh dalam kitab walaupun pendapatnya khilaf. Terserah. Itu yang baik kadang orang sana kan juga. Walaupun pendapatnya khilaf. Yaudu yaumal qiyamah junuban. Dia kembali nanti hari kiamat dalam keadaan junub. Ratnan kadang. Nak lebih hati-hati katanya. Kan kadang orang khilaf. Akan dia cimede. Kan yang boleh kadang. Cik dama agama pun sana dia boleh. Yaudu yaumal qiyamah junuban. Kembali dengan orang akhirat dalam keadaan junub. Maka mutuleh. Kadang orang mutulehnya. Supaya katanya nak lebih mesana udik. Udah putra lukai bertemu junub. Putra tu dia. Ini persoalan. Ini sunat ini. Jadi katanya yang nasihat kurban mulai 1 Zulhijjah sampai dengan nasihat kurban gede, nyampe takoh bina boleh, betakoh bina ukai nak duruh dan dosa. Yang terakhir. Wa yusannu ayyad bahaha. Dan disunatkan bahawa menyembelihnya kurban binafsihi dengan sendirinya. Sunat siap kurban tiap kali. Baik dia tajuk lumau melasah, dia tajuk mutiji ulapangan, taduk di rumah mudah pakai HP ke orang. Ambil HP ke dah penantian. Nak nanti kurban penantian nak kalau kujuk melasah, kalau kujuk mutiji atau ulapangan. Taduk di rumah ke orang. Sunat siap kurban wa yusannu ayat bahaha. Dan disunatkan itu menyembelihnya kurban binafsi dengan sendirinya. Sunat tak tiap kerau, berdraw tak siap. Kejut. Yang tiap kurban yang kebaikan. Tiap kurban kebaikan. Nganjaronyo tak siap. Urang akhirat tinggal je sasi. Nganjaronyo siap kurban memprai pada darab. Icok daging ya bagi fakir miskin. Nganjaronyo. Yang kebaikan. Hantar tem puput kebaikannya dalam punyo. Banyak tempur. Menyo semayang duha, hana ada semayang duha orangnya. Dia tak semayang tengah. Tengah kemental duha. Hana ada semayang witir malamnya. Dia tak semayang malam tengah. Hana ada semayang tahajud malamnya. Dia tak semayang malam tengah. Hantar tem siap kurban kedrana tonyo pada preh tong ke punya hawa dan sia dah. Punya naude, punya mate, apa? Yang kebaikan ni ke mata pun tajuk kok mah. Kan ni ke mata kecuali anjing ngerti nanti. Kibang tulis dia dalam kulibi. Wa ilan dan jika tidak pun tidak. Hana mampu untuk tasi hanji itu. Kanya, faya syaduha maka saksikan. Hanji tak tiap kerana mesti tanya mabuk darah. Faya syaduha maka saksikan. Bedah tak ada tanya. Nyan kurban tanya dengan mesti prai pada darah. Bedah tak saksikan. Lagi Fatimah benar saksikan. Yang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah beberapa hal yang menyangkut dengan kurban. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.